pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi KI Salatiga. Hari ini, Sabtu 14 September 2024 bersama dengan saya, Prasetyan Daru Birnantio. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan istirahat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu, agar kami dapat mengawali hari ini dengan sikap yang tepat dan benar. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Hikmat untuk Bekerja, Pembelajaran dari Pasang Surutnya Yusuf. Renungan ini saya adaptasi dari website workmatters.org dan ditulis oleh Jordan Rainer. Mari kita membaca Alkitab dari Kejadian 39 ayat 1-4. Kejadian 39 ayat 1-4. Demikian pembacaan Alkitab. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yusuf, putra Yakub yang sangat berharga, kita tahu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya dan akhirnya berakhir di Mesir untuk bekerja pada Potifar, seorang pejabat Mesir. Dan sejak awal, Yusuf terbukti sangat ahli dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat yang kedua sampai ketiga ada tertulis bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil. Tuhan memberinya kesuksesan dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Melihat hal ini, Potifar mempercayakan Yusuf mengurus rumah tangganya dan ia mempercayakan kepada Yusuf segala miliknya. Namun setelah menolak untuk tidur dengan istri Potifar, Yusuf dituduh melakukan pelecehan seksual dan di akhir perikop diceritakan bahwa dijebloskan ke dalam penjara. Singkatnya, Yusuf beralih dari keadaan yang tidak berdaya sebagai budak, naik ke posisi kekuasaan di istana, kembali lagi ke bawah ke tempat yang sangat lemah sebagai tahanan. Namun, di dalam penjara itu, Tuhan tetap menyertainya. Jadi, Tuhan menyertai Yusuf di istana, dan Tuhan tetap menyertai Yusuf di penjara. Tuhan menyertai Yusuf di puncak gunung karirnya dan di lembah yang paling dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jika saat ini saudara sedang berada di dalam masa-masa berkembang di tempat kerja atau dalam perjalanan menuju puncak metafora karir saudara, luangkan waktu sejenak untuk menyadari bahwa hal itu hanya karena Tuhan menyertai saudara. Atau mungkin saudara saat ini sedang merasa terjebak dalam lembah karena ketidakadilan, atau karena ekonomi yang buruk, atau karena kesalahan langkah saudara sendiri. Saya mengajak, mari saudara, tenanglah. Tuhan juga menyertai saudara. Dan selama saudara memiliki peristiwa tersebut, saudara dapat mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 21. Mengapa? Karena
kehadiran Tuhanlah yang paling saudara dan saya butuhkan. Dan kehadirannya tersedia bagi kita, baik saat kita berada di istana atau ibaratnya sedang di penjara karir kita. Penulis renungan ini suka bagaimana pendeta A.J. Sherrill mengartikulasikan idenya. Tertulis demikian: setiap saat, setiap hari, kejadian yang paling signifikan di seluruh alam semesta adalah ketersediaan kehadiran Tuhan secara radikal. Dengan pemikiran tersebut, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merangkul kehadiran Allah yang radikal saat saudara bekerja hari ini. Jangan hanya bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerjalah bersama Tuhan. Mari berbicaralah dengan Tuhan, sadarilah kehadirannya, dan rasakanlah kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, biarlah pengalaman akan kasih Tuhan mendorong saudara untuk membagikan kasih tersebut kepada mereka yang saudara layani melalui pekerjaan saudara. Demikian renungan pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami ketika kami keliru membiarkan pikiran yang fokusnya hanya bekerja untuk Tuhan, namun kami tidak bekerja bersama Tuhan karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menuntun saat kami bekerja, sehingga kami dapat selalu berbicara kepadamu, menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kehadiran kasih-Mu, sehingga dengan demikian pengalaman akan kasih Tuhan dapat mendorong kami untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.